Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali lewat udara, lewat daring. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang prediksi soal-soal USBN untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, utamanya adalah untuk kelas 12. Baik, mari kita langsung saja untuk membahas materi bersama-sama. Silakan dari anak-anak bisa mencatatnya sendiri. Silakan bisa disiapkan ballpoint maupun kertasnya untuk mencatat soal yang sudah kita bahas bersama. Baik, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D atau E pada lembar jawab yang sudah disediakan, yang sudah disiapkan. Jadi anak-anak bisa mempersiapkan sedini mungkin. Untuk nomor 1, soalnya adalah perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 di bawah ini. Nah, pada ayat ini anak-anak silakan sambil belajar membaca sekaligus melihat pertanyaannya. Dari ayat di atas terdapat bacaan idgham bi gunnah berjumlah. Jadi anak-anak bisa melihat dulu, membaca dulu pertanyaannya seperti apa untuk memudahkan nanti ketika melihat bentuk soalnya. Di sini yang ditanyakan adalah bacaan idgham bi gunnah. Mari kita perhatikan bersama-sama sambil dibaca. Baik, sudah dibaca dan diamati. Jadi dari ayat di atas terdapat bacaan idgham bi gunnah berjumlah 1. Baik, kita lanjut nomor 2. Perhatikanlah Quran surat Asy-Syura ayat 38 di bawah ini. Di sini yang ditanyakan adalah sikap atau perilaku yang sesuai dengan ayat di atas. Berarti kita memperhatikan ini sikap atau perilakunya yang sesuai. Jadi mari kita baca bersama-sama. Terima kasih sudah dibaca. Dari sikap atau perilaku yang sesuai itu yang mana? Di sini walladzina li rabbihim, dan mereka wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Wa amruhum syura bainahum, dan ini diperintahkan untuk syura. Syura itu bermusyawarah, bainahum di antara mereka. Wa mimma, dan dari sebagian harta mereka, rozaqnahum, rezeki mereka, yunfikun, mereka itu menafkahkannya atau menginfakkannya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjut nomor 3. Nomor 3. Perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat 148 di bawah ini. Begitu juga kalau untuk mengerjakan yang seperti ini, anak-anak bisa melihat pertanyaannya dulu. Arti dari lafaz yang bergaris bawah dalam ayat di atas adalah, yang digunakan adalah yang bergaris bawah. Mari kita baca.
Yang bergaris bawah adalah fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu artinya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, untuk nomor 4. Perhatikan Quran surat Al-A'raf ayat 148 di bawah ini. Silakan dibaca kembali. Arti dari lafaz yang bergaris bawah dalam ayat di atas adalah tapi tidak langsung pada ayat yang bergaris bawah, tapi kita baca dulu di depan. Nah, tentunya di sini anak-anak itu harus hafal atau tahu arti atau terjemah dari ayatnya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna sesungguhnya rahmatallahi, rahmat Allah itu qaribun dekat minal muhsinin kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin itu orang-orang yang berbuat baik. Baik, kita lanjut nomor 5. Perhatikan juga ini tentang kandungan dalam ayat. Perhatikanlah Quran surat Ar-Rum ayat 41 di bawah ini. Silakan dibaca. Kandungan dalam ayat di atas adalah Toharo telah tampak al-fasadu kerusakan fil bari di daratan wal bahri dan lautan bima kasabat disebabkan karena aidinas ulah tangan manusia. Jadi jawabannya yang B. Nomor 6. Ketika nomor 6, jawaban yang tepat untuk melengkapi penggalan atau potongan ayat di atas adalah, silakan dibaca dan dipahami. Dibuka buku paketnya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Silakan untuk dikoreksi bersama. Nomor 7. Perhatikan kutipan Quran surat Al-Kahfi ayat 29 di bawah ini. Ini kita diperintahkan untuk melihat atau makna dari kutipannya. Waman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Nah, ini kita harus memahami sya'a itu apa, yu'min itu apa, falyakfur itu apa. Kemudian yu'min itu beriman, yakfur itu kafir. Yang B. Baik, kita lanjut nomor 8. Nomor 8. Soalnya adalah banyaknya kasus pembunuhan yang mendominasi pemberitaan di media merupakan bukti bahwa pembelajaran tentang toleransi dalam Quran surat Al-Kafirun belum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini perilaku yang mencerminkan toleransi sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Kafirun adalah titik-titik oleh toleransi. C, meskipun berada di lingkungan yang berbeda keyakinan, si D berusaha secara sungguh-sungguh nama itu meyakini Islam sebagai agama dengan mengamalkan secara konsisten. Nomor 9. Islam sangat mendorong umatnya untuk berusaha dan bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan di dunia dan akhirat harus seimbang sehingga dapat mencapai tujuan hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.
Ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Pernyataan di bawah ini manakah contoh perilaku etos kerja yang sesuai dengan ayat tersebut? Yang mana? Yang lebih tepat adalah yang C, itu beribadah, bekerja keras, dan berdoa. Kemudian nomor 10. Perhatikan terjemahan Quran surat Al-Baqarah ayat 164 berikut ini. Terjemahannya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Makna atau arti yang terkandung dalam kandungan surat Al-Baqarah ayat 164 tersebut adalah bahwa bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhampar sangat luas di alam semesta. Nomor 11. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyuruh hambanya untuk memperhatikan segala sesuatu yang terdapat di langit dan di bumi dengan berbagai fenomenanya. Isi kandungan Quran surat Yunus ayat 101 yang termasuk contoh perilaku yang sesuai dengan makna ayat tersebut adalah tentunya anak-anak pahami kandungannya dulu. Ini yang lebih tepat adalah meneliti benda-benda yang terhampar luas di alam semesta. Baik, nomor 12. Soalnya adalah, meskipun ada orang yang mempunyai kesalahan dan dosa sangat banyak, asalkan dia mau bertobat dan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya serta menutup kesalahan dan dosanya dengan amal kebaikan yang maksimal, pasti akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Ghaffar. Nomor 13. Keberadaan malaikat seharusnya menjadikan manusia tidak untuk selalu melakukan amal soleh, walaupun tidak ada balasan langsung yang diterima di dunia. Pernyataan di bawah ini yang tidak menjadi bagian dari tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat adalah lebih mementingkan akhirat bukan segala kenikmatan dunia itu semua. Baik, nomor 14. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seluruh umat manusia agar manusia dapat hidup bahagia sejahtera di dunia dan akhirat. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan kitab suci kepada para rasul. Adapun bukti beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah, yang lebih tepat adalah D, mengikuti aturan hidup dari Al-Qur'anul Karim. 15. Seorang muslim sudah sepatutnya menjadikan Al-Quran sebagai acuannya agar hidupnya terarah dan jauh dari kesesatan. Berikut ini yang merupakan hikmah beriman kepada kitab Al-Quran adalah, yang lebih tepat yang E, selalu mempelajari dan mendalami isi kandungan Al-Quran. Baik, lanjut nomor 16. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 sifat wajib yang harus kita imani dan hendaknya kita
kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu ini yang tepat adalah berani menyampaikan amanah. Nomor 17. Orang yang selama hidupnya senantiasa berbuat baik, maka di akhirat pun juga akan mendapatkan kenikmatan, sehingga orang tersebut akan menempati surga Allah Subhanahu wa taala yang bernama ini adalah Jannatun Naim. 18. Jika Anda seorang muslim senantiasa percaya adanya hari akhir, karena semua perbuatan manusia selama hidup akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, salah satu hikmahnya adalah yang lebih tepat mendorong seseorang untuk memperbanyak amal soleh. Baik, nomor 19 dan 20. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi dan semua ciptaan Allah pasti hancur dan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sikap Anda agar di akhirat hidupnya tidak sengsara adalah tepat adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan berbuat ikhlas. Nomor 20, ini yang terakhir untuk sesi ini. Pada hakikatnya nasib seseorang itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia wajib berusaha dan berikhtiar, sehingga dalam hidupnya tidak boleh segalanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sikap yang harus Anda lakukan diantaranya adalah di sini yang lebih tepat adalah berusaha maksimal dalam mencapai tujuan dan tawakal kepada Allah. Demikianlah anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, pembahasan untuk soal hari ini mudah-mudahan dapat dipahami semuanya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.